gentonglah segentong-gentongnya, babilah sebabi-babinya, supaya parah betul kecurangan itu sehingga sulit untuk kemudian dibuktikan. Esensi yang perlu disampaikan bahwa efek buruk dari putusan 1 PHPU Pres 22 Romawi tahun 2024 dan nomor 2-nya adalah orang jadi berpikir curang securang-curangnya. Karena dengan curang yang jauh lebih besar, kecurangan itu sulit untuk dibuktikan dan direspon oleh mahkamah. Jadi kalau mau menang jangan jarak kecurangannya cuma 2%, harus parah gitu ya. Nah itu simpulan dari putusan kemarin, karena beberapa hal yang curang tidak didalami, tidak ditelusuri, dan tidak diberikan sanksi dalam bentuk putusan. Nah kalau saya punya kekhawatiran itu akan menjadi tabiat yang akan juga digunakan oleh para calon kepala daerah, kacau demokrasi kita. Semua ingin curang separah-parahnya. Dalam bahasa Profesor Effendi Ghazali, gentonglah segentong-gentongnya, babilah sebabi-babinya, supaya parah betul kecurangan itu sehingga sulit untuk kemudian dibuktikan. Ini dampak buruk yang mestinya bisa dicegah di Pilkada 2024 pembuktian. Sebenarnya Pilkada menjadi batu penting untuk membatasi kecurangan di Pilpres. Karena itu PHPU nomor 41D 2008 membuat mekanisme baru dalam pembuktian kecurangan yang kita kenal dengan TSM kan. Harusnya gagasan itu dijelaskan di sidang kemarin gitu. Seberapa masif terjadinya dan struktur yang berperan di dalam kecurangan itu seperti apa, sistematikanya bagaimana bekerjanya. Jadi kemarin itu semua dibatasi sehingga TSM itu sulit kemudian digambarkan. Harus diakui memang beberapa pihak mungkin gagal untuk sungguh-sungguh membuktikan kecurangan, tetapi sebenarnya beban pembuktian di MK itu luas, termasuk kepada hakim. Jadi hakim sendiri berhak membuka seluas-luasnya untuk pembuktian kecurangan pemilu. Nah itu ekses negatif dan harapan kita itu tidak terjadi di Pilkada 2024. Bang, terakhir mungkin soal yang tadi sempat disinggung kotak kosong dan nah itu kan ada 25. Kalau Bang Ferry melihat setelah Pilpres ini terlihat kecurangan, kemudian ada intervensi, apakah kemungkinan bertambah kotak kosong? Potensinya bisa besar bertambah ya. Karena konsep kecurangan itu modelnya banyak sekali modelnya. Salah satunya dengan membeli seluruh perahu partai politik agar lawan tidak bersaing. Jadi di dalam teori politik ada namanya electoral competitiveness fraud. Jadi kecurangan untuk membangun kompetisi yang tidak sehat. Nah inilah model dan salah satu jenisnya. Nah sayang MK malah menyelamatkannya dengan kotak kosong. Harusnya memberikan batasan proses pencalonan agar kompetisi bisa diwujudkan di dalam pilkada. Pak, tapi idealnya mungkin konsekuensi hukum seperti apa dan aturan seperti apa yang harus diterapkan untuk mencegah kecurangan terjadi? Undang-undang pemilu kita itu cukup lengkap. Hanya undang-undang pilkada punya batasan. Nah sekarang untuk membenahinya bisa melalui putusan MK atau kita membangun tradisi baru dengan peraturan KPU yang membangun kompetisi yang sehat baik untuk pilkada. Bisa kok banyak caranya kalau untuk berbuat baik. Sayangnya yang sering terjadi adalah banyak caranya untuk berbuat curang kan gitu. Soal golput tadi kan juga diprediksi di Pilkada serentak 2024 akan terjadi golput kayak di Depok itu kan sebenarnya juga yang menang itu seringkali golput ya malahan. Nah ini bagi demokrasi seperti apa Mas? Ya tentu saja demokrasi akan mengalami kerugian ya, warga negaranya tidak ikut pemilihan. Tetapi sebagai sebuah hak tentu itu diperbolehkan, tidak untuk dipenjarakan ya. Ada beberapa negara yang memastikan kalau tidak golput kena denda, kena segala macam ya. Kita tidak, kita demokratis. Tapi mari kita sosialisasikan kesukaan untuk ikut berdemokrasi. Masalahnya kalau cara curang masih terlihat nyata di mana-mana, tentu orang akan malas menganggap demokrasi hanya wujud sandiwara saja.
Oleh karena itu, mari sama-sama kita menjaga dan mengawal itu supaya orang semakin senang untuk ikut demokrasi. Nah, yang kedua, permasalahannya ada golput dengan terencana untuk kepentingan politik. Orang yang tidak punya pengetahuan soal betapa powerful suaranya untuk demokrasi, dia diajak untuk tidak memilih bagi kemenangan calon lain. Nah, ini yang kemudian golput yang direncanakan. Ada banyak cara golput yang direncanakan. Kasus Trump versus Hillary itu adalah golput yang terencana. Anak-anak muda dipancing untuk golput karena dia diberikan gambaran di media sosial bahwa Hillary sudah menang. Anak-anak muda tidak suka juga dengan Hillary, tetapi asal jangan Trump menang. Nah, ketika diumumkan bahwa Hillary sudah menang, anak-anak muda itu sebagian besar memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya. Ini model golput yang terencana. Nah, di kita juga ada model golput di daerah-daerah yang dianggap itu hanya akan merugikan dirinya, sehingga dia kemudian direncanakan sebagai komunitas golput. Tiba-tiba lahir komunitas ayo golput, gitu kurang lebih. Bisa yang murni, bisa yang tidak murni komunitas itu, tetapi kurang lebih ada yang terencana untuk kepentingan-kepentingan. Ada yang terjebak dengan komunitas tertentu untuk kepentingan-kepentingan politik. Itu kemungkinan di daerah mana, provinsi-provinsi yang krusial atau gimana, Mas? Lebih banyak sebenarnya satu kalau di kota besar karena pemilih yang punya kapasitas pemikiran kritis, lalu di desa-desa karena mungkin fasilitas pemilihan yang terabaikan oleh penyelenggara. Misalnya dia hendak mau milih tetapi karena ini wilayah tidak terlalu menguntungkan untuk calon tertentu, dipersulit registrasinya dan segala macamnya, sehingga mereka akhirnya tidak bisa memilih. Mau pindah pemilihan juga tidak bisa diberikan suratnya, sehingga mereka gagal memilih. Jadi modelnya banyak sekali.